Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita masih ngelanjutin pembahasan kita tentang jQuery, dan di video kali ini kita mau membahas tentang ini, jQuery fade in, fade out, fade toggle, dan fade to. Jadi aku mau ganti formatnya teman-teman. Sebelumnya kan aku ngebandingin antara penggunaan Java dengan cara JavaScript dan penggunaan dengan jQuery, itu cukup panjang videonya. Jadi aku mau fokus ke jQuery-nya aja, cara pakainya dengan di jQuery. Oke, kita lanjut ya. Jadi fade in, fade out, fade toggle, fade to. Ini kalau kita ingat di video sebelumnya kita udah ngebahas tentang hide, show, dan toggle. Nah, ini fade in ini sama dengan show, sedangkan fade out sama dengan hide. Terus fade toggle sama dengan toggle. Nah, yang baru ini fade to. Kalau fade to ini dia berurusan dengan opacity. Mungkin lebih jelasnya kayak biasa di praktek bakal kita lebih jelasin. Oke, perbedaan dengan hide, show, toggle apa? Nah, kalau fade ini punya animasi sendiri teman-teman. Kalau hide kan langsung hilang gitu aja. Sedangkan kalau fade out ada animasinya, dia kayak memudar gitu. Terus fade in juga, kalau show kan langsung tring, langsung muncul, sedangkan kalau fade in ada animasinya dari memudar, makin lama makin jelas gambarnya. Nah, langsung aja ya kita ke prakteknya supaya lebih jelas. Untuk prakteknya aku udah bikin satu file namanya jQuery fade.html. Ini hampir sama kayak file ini hide, show, toggle.html yang kita bikin di video sebelumnya, yaitu aku bikin sebuah div dengan ID test yang ada stylenya width sama height, terus background color, terus ada juga button yang mempunyai ID mybtn yang akan diperlakukan sebagai event ketika diklik akan melakukan sesuatu. Nah, kalau kita lihat hasil tampilannya kayak gini. Nah, aku pengen bikin ketika button klik saya diklik maka akan melakukan animasi fade, bukan animasi tapi function fade dengan menggunakan jQuery. Oke, langsung aja. Sekarang aku mau coba yang fade out dulu. Jadi ini udah defaultnya show, bakal kita sembunyikan dengan function fade out. Nah, gimana caranya? Caranya kayak hampir sama, bahkan sintaksnya sama. Awalnya itu dollar, selektornya adalah test ini, terus kita tinggal panggil fade out. Nah, udah selesai teman-teman. Kayak begini doang, simple aja. Ketika kita save dan refresh, hasilnya adalah sebentar. Oh, ini ada lupa tanda pagernya sebagai penanda dia adalah ID test. Save dan refresh. Tuh, jadi dia ada animasi pudarnya. Aku refresh, aku ulang ya, lihat ini ada animasinya. Tuh. Oke. Itu untuk fade out. Sebenarnya teman-teman ini bentuk sederhana dari sintaks. Jadi sebenarnya fade out ini ada lagi. Jadi untuk fade out ada speed, sorry bukan ini tulisannya tapi speed, terus ada callback. Jadi kalau teman-teman belum ngerti, speed itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk elemen ini teraplikasikan function fade out. Callback ini adalah fungsi, jadi sebenarnya ada fungsi dalam fungsi. Kalau misalnya teman-teman nggak ngerti, coba aja ya, ikutin aja dulu. Sekarang aku bakal panggil speed. Jadi sebenarnya fade out ini punya parameter di dalam kurungnya ini. Sebenarnya tanpa dipakein pun bisa juga, kayak tadi nih, refresh. Ini tanpa parameter bisa, tapi dengan parameter kita bisa juga. Nah, kayak mana misalnya speed yang pertama. Jadi tadi kan ada dua nih, speed sama callback. Jadi kalau kita isinya cuman satu doang parameternya, dia akan menggunakan speed. Jadi kalau teman-teman bingung, langsung aja di prakteknya ya. Contoh, save, tadi ulang, refresh, lihat speednya kayak begini, fade out. Ketika aku kasih speed dia misalnya slow, save, refresh, klik, nah dia akan slow. Aku juga bisa ganti fast, save, refresh, klik, tuh dia bakal cepat fade-nya. Nah, jadi value-nya ini bukan cuma slow sama fast aja teman-teman, bisa juga dengan timing. Misalnya aku butuh waktu 5 detik untuk elemen ini fade out. Kita lihat ya, save dan refresh. Ketika aku klik,
lihat agak lama dia, 5 detik baru dia pudar tuh, kayak begitu. Jadi kita bisa ngeset timingnya mau berapa detik dia fade out. Oh ya, untuk teman-teman ketahui 5000 ini dalam satuan ms atau millisecond. Jadi sebenarnya tadi aku bilang 5 detik karena ini adalah 5000 millisecond. Jadi kalau dikonvertkin 5000 millisecond sama dengan 5 second. Jadi hasilnya adalah butuh waktu 5 detik untuk melakukan fade out. Oke teman-teman, jelas ya ini tentang fade out yang ada parameter speednya. Tadi aku bilang juga ada callback kan, kayak begini callback. Nah tadi aku udah bilang juga callback itu adalah fungsi. Jadi teman-teman bisa pakai function di sini, function. Nah aku akan bikin ketika fade out akan muncul alert berhasil fade out. Ketika aku save dan refresh, aku klik butuh 5 detik untuk pudar, lalu akan muncul alert. Nah, ini hasil dari callback. Jadi sebenarnya ini nggak cuman bisa alert doang, macam-macam banyak yang bisa kita lakukan di function ini tergantung kebutuhan. Oke teman-teman, ngerti ya tentang fade out. Jadi sebenarnya bentuk paling sederhana fade out itu adalah kayak begini, nggak ada speed, nggak ada callback. Kalau mau kasih speed nggak apa-apa, parameter yang pertama adalah speed. 1000 artinya 1 detik, 2000 artinya 2 detik, dan seterusnya. Terus kalau misalnya setelah melakukan fade out ada mau melakukan sesuatu lagi, bisa menggunakan callback berupa function. Nah, apa yang mau dilakukan, ketik di sini functionnya. Nah, kayak begitulah kira-kira teman-teman. Fade out ada bisa pakai callback. Ini lupa koma di sini. Ada, sorry, bukan callback duluan tapi speed duluan terus callback. Oke, jelas ya teman-teman tentang fade out. Kita lanjut ngebahas tentang fade in. Jadi fade in ini sama aja kayak fade out tapi cuman fungsinya aja yang berbeda. Kalau fade out dia memudar lalu menghilang, kalau fade in dari pudar lalu muncul. Save. Nah, gimana caranya? Ini kan bukan otomatis tapi defaultnya terlihat. Jadi kalau mau coba fade in, aku harus sembunyikan ini dulu sebagai nilai defaultnya, default state-nya. Jadi aku bakal sembunyiin dulu $test. Yang pertama adalah hide, aku sembunyiin dulu. Save, refresh. Oke, kotaknya udah tersembunyi. Sekarang aku mau fade in. Tadi kan fade out nih. Nah, kalau mau fade in tinggal ganti aja jadi fade in. Strukturnya sama aja. Save, refresh. Ketika aku klik button klik saya, nah muncul kayak begitu. Jadi fade in sama juga dengan fade out teman-teman. Ada yang namanya speed, ada yang namanya callback. Jadi kalau misalnya dikasih speed butuh 3 detik. Save, refresh. 2, 3. Nah, baru muncul setelah 3 detik. Jadi intinya fade in sama dengan fade out, strukturnya bisa kasih speed, bisa kasih callback juga sesuai kebutuhan. Nah, teman-teman boleh latihan sendiri untuk penggunaan speed dan callback di fade in ini ya. Aku nggak ngulangin lagi karena di fade out tadi aku udah jelasin dan udah aku coba. Kalau aku jelasin lagi bakal banyak waktu yang kepake untuk video ini. Oke? Ya, segitu aja tentang fade in teman-teman. Kita lanjut ke fade toggle. Nggak ada yang spesial, fade toggle sama aja kayak toggle yang kita bahas di video sebelumnya. Nah, di fade in ini kita tinggal ganti aja jadi fade toggle. Terus ini kita setting default atau aku hapus aja ini jadi ke semula. Jadi ketika aku save dan refresh, ini udah muncul kotaknya sebagai nilai awal. Nah, jadi fade toggle apa? Ingat teman-teman, toggle itu kayak saklar lampu, on dipencet off, off dipencet on. Jadi dia akan berlawanan terus, kayak saklar lampu. Jadi udah aku ganti ini fade toggle, hasilnya kita lihat refresh. Ini lagi show atau lagi muncul, ketika aku klik dia bakal ke fade out. Nah, ketika ini udah hide kan atau tersembunyi, ketika aku klik maka dia akan fade in. Tuh, sama aja kayak toggle yang udah pernah kita bahas.
Oke. Nah, fade toggle ini sama juga dengan fade in dan fade out. Bisa kita kasih parameter speed dan callback. Untuk ini teman-teman bisa latihan sendiri untuk nyoba-nyoba ya. Oke, segitu aja tentang fade toggle. Kita lanjut pembahasan yang terakhir untuk video ini, yaitu adalah fade to. Nah, sama aja kayak cara sebelumnya teman-teman, tinggal ganti ini jadi fade to. Nah, untuk fade to ini agak berbeda dengan fade in, fade out, sama fade toggle. Kalau fade in, fade out, fade toggle kan kayak begini aja udah selesai ya, tanpa parameter. Sedangkan untuk fade to wajib isi parameter yang berupa speed, terus opacity, terus callback. Jadi dalam hal ini fade to wajibnya cuma dua pertama doang, speed sama opacity. Tapi kalau teman-teman mau tambah callback juga nggak masalah. Jadi karena aku nggak mau berlama-lama, aku nggak pakai callback, aku bakal contohin dengan speed dan opacity aja. Oke, fade to dia bakal berpengaruh ke opacity. Kalau teman-teman nggak ngerti apa itu opacity, teman-teman boleh nonton di video aku yang tentang CSS yang ngebahas tentang opacity. Oke, lanjut aja. Sekarang speed, udah aku bahas tadi, waktu yang dibutuhkan untuk dalam hal ini fade to berarti untuk mengubah opacity-nya. Jadi speednya bakal aku kasih waktu 3 detik aja atau 3000 milisecond. Nah, opacity-nya ini bakal aku ubah dari nilainya 1 bakal menjadi 0,5. Dia bakal makin pudar. Save dan refresh. Nah, ketika aku klik, tuh, dia butuh waktu 3 detik untuk pudar dengan nilai opacity-nya setengahnya atau 0,5. Makin mendekat ke 0 dia makin pudar. Coba aku save dan aku refresh. Ketika aku klik butuh waktu 3 detik dan makin pudar, hampir dekat putih. Jadi kayak yang aku bilang tadi, fade to itu fade to itu lebih ke opacity, ngeset opacity. Dibutuhin waktu berapa untuk menuju opacity yang segini. Oke, itu aja tentang fade to teman-teman. Ya, segitu aja yang bisa aku sampaikan tentang jQuery fade. Yang kita bahas di dalamnya adalah fade in, fade out, fade toggle, dan fade to. Sederhana, cuman memberikan efek memudar, baik itu memudarnya muncul atau memudarnya menghilang. Oke, kayak begitu aja yang bisa aku sampaikan teman-teman. Makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.